Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas, Kilas IT. Kali ini saya rakit PC. Nah, ini kebetulan komponen-komponennya ini X review. Jadi beberapa bulan yang lalu kan saya beli komponen, akhirnya udah jadi satu PC aja gitu ya. Ya udah sekalian saja saya rakitkan jadi satu PC. Kalau misalkan nanti ada yang mau juga boleh lah, nanti saya akan jual juga ya. Kalau misalkan ada yang mau, tapi kalau enggak mah ya nggak apa-apa juga. Jadi si PC ini tuh ada beberapa komponen yang bekasnya juga ya, second. Terus ada beberapa komponen yang baru gitu ya. Dan spill aja di awal, ini menggunakan prosesor dan PGA card dari AMD. Ini AMD Fansboy ini ya. Terus kalau misalkan kalian, wah bang mending ini, bang mending itu. Susah kalau misalkan ngeladenin yang mending gitu. Jadi kita jelasin aja dulu sedikit aja tentang rakitan PC ini. Nanti kalau misalkan ada yang mau menambahkan atau komen, ya silahkan di bawah aja gitu ya. Oke, kita langsung saja nyalakan dulu karena PC-nya ini udah nyala. Nah, udah dinyalakan. Ini ada remote-nya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, gitu kan. Jadi ada beberapa mode di sini. Menggunakan remote ini ya, tuh kelihatan kan kamera? Oke ya. Terus kalau misalkan warna biru tinggal pijit warna hijau gitu kan. Terus pengen diganti lagi tinggal pakai remote gitu ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, wis, ini layarnya udah keren banget, kelihatan juga nih, kelihatan? Oke. Langsung saja, yang pertama ini menggunakan Ryzen 5 3600 XT ya. Dia udah punya 6 core, 12 thread, up to 4,5 GHz. Nah, kalian tahu ya, Ryzen 5 3000 series tuh ada yang 3600 polos, ada yang 3600X, ada yang 3600 XT. Nah, ini yang paling tingginya gitu ya. Jadi prosesor ini tuh kayaknya banyak banget yang cari ya, karena performa overclockingnya ini sangat tinggi sekali gitu kan. Kalau misalnya kalian bisa atau jago overclock, performanya bisa lebih tinggi lagi gitu ya. Nah makanya dulu saya bikin konten menggunakan Ryzen 5 3600 XT. Dia juga sudah menggunakan teknologi 7 nanometer, terus 95 watt TDP-nya yang dirilis tahun 2020 ya, kuartal 3. Dan dia udah support PCIe 4.0 juga. Kalau misalkan dipakai untuk live streaming, ngedit gitu, wah udah libas banget lah, nggak kerasa gitu, cemen gitu kan dengan performa si Ryzen 5 3600 XT ini. Terus untuk motherboardnya, nah di sini waktu itu kan saya pernah beli paketan AMD juga ya, menggunakan B450M. Ini dari MSI Pro PDH. Kenapa pakai ini dulu tuh kebutuhannya apa ya? Rakit PC Kerhore murah ya, tapi bisa dipakai untuk main game berat, sekaligus bisa dipakai overclock juga. Terus kalau misalkan si MSI ini kan ada fitur memory try-it-nya. Jadi kalau misalkan kita mau overclock memory RAM, ya tinggal pilih aja tuh di memory try-it, tinggal pilih gitu ya, udah disediakan di sana dan bisa menaikkan kecepatan si memory RAM. Karena si AMD ini tuh kalau misalkan speed memory RAM lebih kencang, nah performa si PC-nya ini bisa sedikit membantu nah, gitu ya. Jadi ya motherboardnya di sini yang ada B450M Pro PDH dari MSI. Terus apalagi memori RAM. Nah ini memori RAM-nya menggunakan XPG Gamix D30. Nah ini tuh dia udah ada heatsink-nya. Jadi kalau misalkan mau di overclock ya, speednya dikencangin sedikit, nggak usah khawatir karena ada heatsink-nya jadi bisa meredam panas. Di sini juga saya udah overclock memori RAM-nya ya. Jadi performanya kita lihat aja nanti stabil atau enggak gitu ya. Kalau misalkan enggak stabil ya balikan lagi gitu overclocknya. Tapi ya mudah-mudahan berhasil lah ya. Untuk memori RAM-nya di sini 2 kali 8 GB, jadi totalnya 16 GB dengan speed 3200 MHz. Memori RAM DDR4 sekarang udah pada murah ya. Jadi banyak banget pilihan tanpa RGB ya, hanya hitam saja, tapi hitamnya udah ada polet-poletnya jadi lumayan cukup garang. Terus untuk coolernya aja ya, cooling pendingin prosesor. Nah, karena nanti akan coba saya overclock si prosesornya, jadi di sini saya menggunakan Sigmatech Aurora 120. Ini IO water cooling yang menggunakan radiator 120 mm. Jadi si fan-nya ini ada satu.
Ini kondisinya ya baru ya, kalau misalkan si cooling ini baru, jadi ya performanya cukup bagus lah ya untuk bisa mendinginkan si prosesor ketika nanti di overclock. Kita akan lihat aja bagaimana performanya ketika nanti pengujian ya. Terus RGB-nya juga cukup ganteng ya. Di sini kalian bisa rubah-rubah juga. Nah, ada apa motif melingkar-melingkar gitu ya. Terus di tengahnya ada huruf X, kelihatan lebih GG lah, lebih ganteng. Terus si bahan apa selangnya juga di sini udah dibalut dengan braided juga, jadi kelihatan lebih kokoh, lebih seseg lah ya. Terus apalagi ya untuk NVMe ya, di sini kalau misalkan motherboardnya ini udah support slot M.2 PCIe 3, jadi kita maksimalkan. Nah, kebetulan di sini saya punya T-Force, ini tuh T-Force Cardea Zero versi TUF Gaming yang 512 GB. Nah, si memori ini juga udah pernah saya review juga ya di beberapa video sekelas IT yang dulu gitu ya. Jadi ya udah saya tancapkan si NVMe-nya di sini karena si motherboard ini kan tidak ada heatsink untuk NVMe-nya. Jadi kalau misalkan dipasangkan NVMe yang tanpa heatsink, takutnya nanti kepanasan gitu kan, atau performanya kurang bagus. Jadi ya udah saya tancapkan NVMe yang udah ada heatsinknya, jadi bisa meredam panas. Nanti kita akan coba juga gimana performa si NVMe ini ya. 512 GB. Harganya memang mahal juga ya, karena mungkin ya performanya juga cukup bagus. Terus ada logo embel-embel TUF gamingnya ya, lumayan gamingan, bisa menambah harga lebih mahal gitu ya. Kenapa bang nggak pakai SSD yang harganya 300 ribuan aja? Ya kebetulan saya nggak ada gitu ya, nggak ada NVMe yang murah gitu. Jadi adanya yang ini ya udah saya tancap aja. Harganya lumayan juga sih, ini sekitar 1.100.000 lah ya, 512 GB. Oke, lanjut di sini untuk VGA card-nya. Nah, karena ini untuk AMD Fanboy, jadi menggunakan VGA card dari AMD juga. Ini Radeon ASRock RX 6608 GB Challenger. Jadi dia udah ada 2 fan yang disupport dengan 1x8 power fin. Headsinknya juga cukup panjang juga ya di sini supaya bisa meredam panas kalau misalkan panas. Karena kita tahu ya si RX 6600 ini performanya kencang ya, bisa ngelibas RTX 3050 kalau nggak salah ya. Nanti kita akan coba juga gimana performanya si RX 6600. Dipakai gaming, libas. Dipakai live streaming, siap banget atuh, nggak ada kendala lah ya. Dipakai editing, ngerender juga oke gitu kan. Jadi udah nggak ada masalah lah. RX 6600 paling pas. Kita akan duetkan dengan si prosesor Ryzen 5 3600 XT itu. Terus oh iya, power supply. Nah ya, karena di sini saya pengen memberikan ya performa yang cukup bagus ya untuk kesehatan komponen-komponen yang ada di PC ini. Jadi sini saya tancapkan aja power supply Be Quiet Pure Power 11 yang 600 watt. Harganya ini meskipun 600 watt, ini sertifikasinya udah 80 plus gold ya. Harganya di sekitar 1,3 jutaan. Ya, kita tahu ya si Be Quiet ini tuh punya performa yang cukup bagus apalagi di power supply. Jadi di sini saya nggak main-main lah untuk bisa menyuplai listrik untuk menjaga kesehatan komponen-komponen yang ada di sini. Jadi saya pakaikan power supply yang cukup bagus. Dia tuh punya garansi sampai 5 tahun ya. Terus dia juga semi modular. Jadi si kabel peripheralnya ini bisa dilepas pasang. Terus satu lagi kabel untuk PCIe VGA card-nya ini bisa dilepas pasang. Kalau misalkan butuh tinggal tancap, kalau nggak butuh simpan aja di dusnya gitu ya. Jadi lebih simple. Apalagi performanya bisa diandalkan lah. Terus apalagi casing. Nah, kalau casing saya kurang banyak ya stok untuk reviewnya kemarin. Jadi saya ya udah pengen warna putih, ini baru juga si PC Cooler MA100 White. Nah, di depannya ini seperti ada meshnya seperti itu ya. Nah, ini sangat baik sekali untuk airflow di dalam casing ini ya, memberikan intake dari depan ya, memberikan udara segar masuk ke dalam. Saya kasih 3 fan di sini. Nah, nanti airflow di dalam casing ini kalau misalkan panas dihembuskan di belakang dan di atas juga. Jadi kesehatan di dalam PC ini tuh udah bagus banget lah ya. Apalagi ini tuh kan bolong-bolongnya di kiri, di samping, di kanan juga ada bolong-bolongnya.
Jadi udara segar bisa masuk dan debu bisa sedikit tersaring di sini. Oke, untuk casingnya ya lumayan lah, harga 380 sampai 400 ribuan, tapi lumayan cukup manis ya. Terus untuk fan, nah di sini saya tambahkan 5 fan RGB plus remote-nya ya. Ini bisa diganti-ganti juga gitu kan. Kalau misalkan mau ganti warna, tinggal diganti. Ini kadang agak susah juga tuh kan, hijau. Terus kalau misalkan mau warna biru, tinggal pijit lagi, atau warna yang lain, tinggal pijit lagi. Mode-modenya banyak banget lah di sini. Ada 5 fan tambahan. Oke. Selanjutnya udah ya kayaknya ya. Udah semuanya saya kenalkan. Nah, kalau misalkan saya lihat di e-commerce harga-harganya ketika saya jumlahkan di sini tuh sekitar 13.900.000, hampir 14 jutaan. PC seperti ini ya. Karena ini prosesor dan motherboardnya bekas juga saya belinya, jadi mungkin harganya nggak semahal yang baru ya. Terus oh iya, kalau misalkan ada yang mau juga nanti saya akan jual deh ya. Ya, nanti saya akan simpen ya. Ada toko Adha Komputer di deskripsi. Kalian boleh cek nanti di sana. Saya jualnya nggak akan 14 juta tuh ya. Saya jual 18 juta aja. Nggak. Saya jual berapa ya? Pasnya untuk teman-teman subscriber aja khususnya ya. Saya jual atau pasang harga, cek aja nanti kalian, saya simpen linknya di deskripsi, sekitar 10,5 juta lah ya. Dari 14 juta diskon gede-gedean, saya jual 10 jutaan lah, 10,5 juta gitu ya. Oke, sekarang Bang gimana performanya? Ya udah, sekarang kita akan tes bagaimana performanya si PC ini. Oke, let's go. Game pertama PUBG Steam, resolusi 1080p, render scale-nya ini 100 ya, preset ultra, FPS rata-rata ini di atas 120 fps, suhu PGA hanya di 62 derajat Celcius ya, walaupun penggunaan udah mentok-mentok di 97, 98, 99% ya, dengan konsumsi watt hanya 100 watt saja. Terus untuk prosesornya ini masih anteng-anteng aja di 60%-an ya, dengan watt sekitar 68 watt. Irit lah ya dengan performa yang didapat, tuh kan segini, konsumsi wattnya hanya segitu. Tapi kata orang-orang tuh main PUBG tuh enak di setting medium aja, katanya gitu. Jadi otomatis kalau setting medium, FPS-nya bisa jauh lebih tinggi. Game kedua ada Apex Legends, masih game FPS juga, resolusi 1080p, presetnya rata kanan ya, biar enak dipandang. Kalau game Apex Legends itu kan penuh warna ya. Kalian bisa perhatikan aja gamenya nih. Average FPS-nya di sini di atas 120 fps ya. Hampir bisa nyentuh 150-160 fps kalau frame-nya tuh lagi renggang. Suhunya PGA adem di sini masih sama ya, 63 derajat Celcius. Terus si prosesor nih agak tinggi juga karena memang Apex Legends tuh kayak CPU bond gitu ya. Jadi penggunaan prosesor memang di sini agak lebih tinggi. Tapi yang penting FPS-nya aman dan nggak ada stuttering, lancar lah mainnya. Lanjut game ketiga, ini game berat ya, Cyberpunk 2077. Udah libas lah di presetnya ultra ya, ini masih ultra nih ya. Smooth banget lah, suhu GPU dan CPU juga masih adem, kalem-kalem aja. Penggunaan prosesor juga masih 50%-an. Kalau mau dipakai streaming, ini menjalankan aplikasi streamingnya, kinerja prosesor masih cukup lega lah ya, leluasa. Kita akan tes juga nanti live streaming ya, gimana performanya. Oh ya, kebetulan ini saya pernah bandingin juga dengan RTX 3050 versus RX 6600 yang ini ya. Kalau di pengujian gaming ya jelas lah ya, unggul si RX 6600. FPS di game nih beda sekitar 10 FPS-an lebih tinggi ya. Begitu juga dengan konsumsi wattnya juga lebih irit. Kalian bisa lihat ini di game Days Gone, ya ini salah satunya aja ya. Kalian bisa cek lebih lengkapnya, nanti saya akan simpan linknya di deskripsi gitu ya. Namun, tapi masih ada tapinya, di game-game ray tracing ya si RX 6600 ini masih kewalahan melawan RTX series. Ya, jika kondisi ray tracingnya ultra kayak si Cyberpunk 2077 ini masih kalah ya, ketinggalan beberapa FPS dari RTX 3050. Tapi kalau melihat harga ya, RX 6600 ya jauh lebih murah ya dibandingkan si RTX 3050. Ada kelebihan, ada kekurangan. Oke, sekarang kita tes live streaming ya. Ini menggunakan OBS, main PUBG Steam dan main Apex Legends juga. Bisa dilihat penggunaan GPU memang udah mentok-mentok ya.
Ini terus prosesor juga masih longgar juga, walaupun lagi buka Chrome, lagi buka Facebooknya, lagi buka aplikasi streaming seperti OBS, pokoknya semuanya lancar lah. Terus game Apex Legends juga ini streamingnya termasuk makan kinerja prosesor banget sih biasanya si game-game ini tuh. Tapi di sini kelihatan masih aman-aman aja ya, penggunaan prosesor masih aman, game juga lancar banget gitu ya. FPS ini harusnya sih bisa lebih dari 165 Hz ya, tergantung frame, tergantung mapnya juga gitu ya. Jadi ya rata-rata pokoknya di atas 140 FPS lah ya. Ini kebetulan pakai monitor 165 Hz, jadi pas di limit aja nih sesuai Hz monitornya ya, supaya lebih enak mainnya. Game FPS gini ya udah paling nikmat lah kalau pakai monitor yang Hz-nya tinggi gitu ya. Kalian bisa lihat hasil live-nya di Facebook. Nanti saya akan simpan linknya di deskripsi. Terakhir untuk editing, ini dipakai ngedit video YouTube sekilas IT resolusi 1080p 120Hz dari kamera Sony Alpha 6400. Lancar banget ya, nggak ada nge-lag lah, walaupun dikasih transisi dan efek yang lumayan cukup banyak ya. Ya kalian bisa lihat tuh kan, ini masih lancar lah. Pengujian di Premiere Pro 2019. Terus bonus aja ini tambahan hasil benchmark 3D Mark. Nanti saya akan tampilkan aja di layar, kalian boleh lihat. Nah, gimana menurut kalian setelah tadi melihat performanya dipakai main game-game yang berat seperti Cyberpunk ya, dilibas, apalagi udah ada fitur FSR ya. FSR 2.2 fitur yang terbaru sekarang ya, bisa meningkatkan FPS game lebih tinggi ya, terus bisa meminimalisir ghosting juga ya. Jadi PGA RX 6000 series ini bisa naik performanya dengan driver-driver terbaru seperti tadi ya. Terus konsumsi wattnya juga nggak terlalu boros kayaknya ya, ketika tadi main game masih aman-aman aja. Kalau kalian di rumah punya listriknya 900 watt atau 1300 watt, nggak usah khawatir, PC ini masih anteng-anteng aja gitu ya, nggak akan ngejepret lah ya. Apalagi power supply-nya udah bagus juga gitu ya. Kalau misalkan kalian listriknya di rumah kurang stabil, bisa dihandle dengan si power supply ini. Jadi nggak usah khawatir lah ya. Power supply ini udah bagus, fiturnya udah lengkap, proteksinya udah lengkap, jadi aman gitu ya. Terus apalagi ya tadi ya, harganya mungkin ya banyak teman-teman nanti bilang, wah bang, mending yang ini wah, mending yang itu. Tapi kan ini kondisinya si PC ini tuh ex-review ya. Jadi barang-barang yang kemarin saya beli gitu kan, saya kumpulkan, akhirnya saya jadikan satu rakitan PC seperti ini. Akhirnya ya udah deh, jadilah seperti ini. Yang penting performanya bisa maksimal ya. Si PGA card-nya maksimal dijalankan, prosesornya tetap bisa dijalankan maksimal juga gitu kan. Meskipun ya ada beberapa komponen yang second juga gitu ya. Ya oh iya, ini kan si motherboardnya tuh masih support PCIe 3.0, tapi si prosesor dan PGA card-nya udah PCIe 4.0. Tapi sepengujian saya hampir nggak terlalu berasa lah ya performanya ya, meskipun dijalankan di PCIe 3.0 si motherboardnya masih maksimal aja gitu. Terus apalagi ya kekurangannya sih, mungkin RAM-nya ya, nggak ada RGB-nya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan performanya aja. Kalau RGB-nya di sini ditambah sama fan ini aja udah cukup. Oh ya, untuk harganya berapa yang tanya? Sekitar 10.500.000 lah. Saya kasih fan gratis aja. Kalau fan-nya saya nggak hitung ya. Kalau sisanya yang lain pokoknya jadi diskon lah. 14 jutaan jadi 10.500.000. Kalian bisa cek, nanti saya akan simpan di Tokopedia Adha Komputer. Oke, gitu aja. Kalau misalnya kalian mau menambahkan atau mau kirim saran atau apapun itu, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.